Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan eh, tugas UTS Mobile and Cross Platform Development. Perkenalkan, nama saya Fikran dengan NIM 10584 111 9623. Eh, di sini saya mengambil dua bahasa pemrograman yaitu eh, PHP sama Laravel. Nah, Langsung saja bagian tujuan yaitu pertama, fokus pada pengembangan aplikasi seluler. Materi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pengembangan aplikasi lintas platform melalui pendekatan modern dan efisien bagi para pengembang. eh, Implementasi framework modern. Sesi ini bertujuan mengeksplorasi pengguna teknologi terkini dalam membangun aplikasi web dan API berskala besar yang memiliki performa tinggi serta skalabilitas yang baik. Yang terakhir, informasi ujian tengah semester. Bagian ini mencakup detail administrasi seperti judul tugas TS, nama NIM mahasiswa sebagai persyaratan penilaian kompetisi teknis dalam mata kuliah pengembangan aplikasi. Nah, pertama, saya akan menjelaskan materinya. Ada dasar-dasar PHP dan struktur kontrol. Ini pembahasan dimulai dari pengenalan bahasa, scripting server side, aturan variabel, tipe data, hingga logika percabangan dan fungsi modular untuk pemrograman efisien. Framework Laravel, penjelasan komprehensif mengenai ekosistem Laravel yang populer serta konsep pemisahan logika antar model, view, dan controller untuk pengelola kode yang lebih rapi. Yang terakhir, komponen inti dan demonstrasi kode. Menguraikan alur request aplikasi mulai dari routing hingga blade templating yang ditutup dengan sesi demonstrasi source code praktis untuk memperkuat pemahaman teknis. Yang pertama, PHP dasar. Nah, PHP dasar ini merupakan bahasa scripting server-side yang beroperasi di web server untuk membangun situs dinamis dan telah menjadi fondasi utama yang menggerakkan mayoritas website di seluruh dunia saat ini. Sejarah dan asal-usulnya itu pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995 yang kemudian berevolusi menjadi salah satu teknologi web paling berpengaruh dalam ekosistem pengembangan perangkat lunak modern. Eh, Aksibilitas bagi pengembang ini memiliki karakteristik open source yang dapat digunakan secara gratis. PHP menawarkan kemudahan bagi programmer pemula untuk dipelajari karena sintaksnya yang relatif sederhana dan dukungan komunitas global yang sangat luas. Variabel dan tipe datanya itu ada fungsi sebagai wadah penyimpanan data yang wajib diawali dengan simbol dolar. Selain itu, variabel bersifat case sensitif sehingga perbedaan huruf besar dan kecil akan dianggap sebagai entitas yang berbeda. Eh, Tipe dasar skala logika, framework PHP mendukung berbagai tipe data dasar meliputi string untuk memproses teks. Nah, struktur data majemuk atau array ini memungkinkan mengembang untuk penyimpanan data mengelola kumpulan beberapa nilai di dalam suatu variabel tunggal. Struktur dan fungsinya itu menggunakan struktur if-else untuk mengatur alur eksekusi program berdasarkan pemenuhan kondisi logika tertentu sehingga aplikasi dapat memberikan respon yang dinamis sesuai dengan input atau status data yang ada. Nah, struktur kontrol dan fungsi pengembangan kode modular melalui function susun blok kode ke dalam fungsi yang terdefinisi secara spesifik untuk menciptakan komponen yang dapat dipanggil berkali-kali. Karakteristik variabel dan tipe datanya itu eh, pemaha- aturan penulis variabel yang diawali simbol dolar, di mana tipe data seperti string, integer, dan boolean ditentukan secara otomatis berdasarkan nilai yang diberikan.
Yang kedua itu framework Laravel. Laravel merupakan kerangka kerja PHP open source yang dirancang khusus untuk membangun aplikasi web berskala besar serta pengembangan API modern secara efisien dan terstruktur. Ekosistem dan popularitas Indonesia, industri, prioritas pengalaman pengembangan, alur request dan komponen intinya itu ada mekanisme HTTP request routing, peran controller dan model, presentasi melalui web template. Alur dalam komponen inti ada Blade template engineering, optimasi via artis CLI. Nah, ini adalah file routing yang bertugas menangkap URL seperti yang saya jelaskan di materi tadi. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.